Belum. Oke, selamat sore rekan-rekan wartawan. Hari ini saya didampingi tim kuasa hukum. Agendanya adalah klarifikasi memberikan keterangan BAP atas laporan saya terkait perkara pelanggaran hak cipta oleh Agnes Mo. Bisa dijelaskan bagaimana? Jadi tadi kita sudah kelar memenuhi panggilan dari penyidik untuk memberikan klarifikasi, di mana kita diberi pertanyaan jumlah 24 pertanyaan terkait dengan bukti-bukti apa saja yang bisa kita lampirkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Agnes Monica. Sejauh ini ada komunikasi. Ya, dari Agnesnya sih ada komunikasi. Sejauh ini sampai hari ini kita datang dari pihak Agnes Monica tidak ada menghubungi kita sama sekali. Kalau boleh tahu polemik ini kan sudah dari kapan sih? Akhirnya di atas sekarang. Ya, ini konsepnya kan terjadi tanggal 25, 26 Mei 2023. Ada konser yang diselenggarakan di Surabaya dan Jakarta yang melakukan lagu ciptaan saya yang berjudul Bilang Saya. Nah itu saya pertanyakan hak ekonomi saya di situ, ada yang lihat, dan ternyata setelah kita cross check ke berbagai pihak termasuk RMKS sebagai lembaga pemerintah yang mengurus melarikan royalti ke konser, ternyata tidak juga ada pembayaran. Nah akhirnya saya berkonsultasi dengan RMKS dan tim kuasa hukum bahwa juga ada pelanggaran hak cipta. Akhirnya kita memberikan informasi dan akhirnya sampai ke laporan. Jadi pertama yang saya apresiasi adalah yang dari sisi penyelenggara dari tim perjalanan telah menerima laporan kami tanggal 19 Januari 2024 dan menindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemeriksaan yang dimulai oleh pelapor, yaitu saya Ardias, dan diikuti besok ada juga pemeriksaan saksi-saksi dalam hal ini siapa aja. Jadi saksi yang akan kita ajukan itu adalah pihak LMKN dan pihak publisher kita. Sejauh ini itu saksi yang akan kita sampaikan. Dan salah satunya PT Anika Bintang Gaji atau itu HW Group. Panggilan itu. Yang kedua mungkin kenapa akhirnya kita membuat laporan dan seperti yang waktu informasi kita lakukan kepada pihak Agnesmo dan KWB, karena setelah somasi itu terbuka bulan Mei kemarin, tanggal 28 Mei ada kami didatangi oleh Head of Legal dari PT ABB, ada yang berpengaruh yang akan KWB itu bahwa mereka memberikan keterangan bahwa ada perjanjian atau kesepakatan dengan Agnesmo bahwa terkait dengan izin atau lainnya itu diberatkan ataupun ditanggungjawabkan kepada Agnes Monica. Jadi pada pertemuan kemarin pihak Anika Bintang Gaji menyampaikan seperti itu. Akhirnya kami berikan kepada orang itu sebagai saksi, bukan sebagai pelapor. Nanti kita serahkan kepada Bukadit apakah klausul itu memang Benar adanya. kita serahkan penyidik sampai sejauh pemeriksaan nanti. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 24 pertanyaan. Mungkin ada penambahan barang bukti. Iya, seharusnya begitu. Berdasarkan yang bagaimana yang umumnya memang penyelenggara yang harus bayar ya. Tapi di sini ketika kita menanyakan kepada informasi kepada penyelenggara bahwa ada perjanjian, ada klausul yang Agnes Monica. Iya. Banyak yang membedakan di sini.
harusnya penyelenggaranya yang berbeda. Nah, makanya juga berdasarkan keterangan dari Mas, tapi royalti ini memang sebesar apa sih akhirnya sampai melaporkan? Kalau nominalnya berapa? itu nanti pihak RMTN yang kompeten untuk menerangkan berapa royalti yang seharusnya gitu ya. Karena kalau dikira-kira sih mungkin berapa juta aja sih per lagu yang diterima oleh pencipta itu dari naik itu tergantung ini juga tergantung dari artisnya siapa, konsernya sebesar apa, karena kan ada aturan 2% dari nilai jual tiket. Nah, nilai jual tiket itu kan tergantung dari sebesar apa konser, berapa harga tiketnya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan besar kecilnya uang royaltinya, tapi di sini kita lihat ada pelanggaran hak ciptanya. Jadi karena kita sudah itikat bayi sebelum somasi, klien kita sudah menyuratin untuk membayarkan royalti, tapi tidak dipenuhin, akhirnya kita somasi, tidak juga ada tanggapan, makanya kita cukup merasa itikat bayi sudah cukup, makanya kita lakukan laporan polisi. Jadi jangan dilihat dari nominal royaltinya, tapi pelanggaran apa yang dibuat oleh patut diduga Anies Monisa. Tapi bicara pelanggaran pasti ada kerugian. Ada kerugian. Iya, artinya berapa perkiraan kerugian? Jadi kalau kerugian ini kita patokannya sebagaimana di undang-undang. Di pasal 113 HCP itu nilai kerugian dendanya itu 500 juta. Jadi dalam hal ini ada 3 konser yang dilanggar, maka kita totalin 1,5 M karena 3 pelanggaran. Seperti itu. Ya, karena dalam hal ini sudah ada pelanggaran. Oke, yang terakhir Jadi dari pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada pelapor setelah saksi-saksi diperiksa. Jadi tadi informasi dari penyidik seperti itu. terakhir mungkin ada pertanyaan dari banyak publik ya, bahwa ini nanti kamu kena pencemaran nama baik. Nah, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Saya tidak menjelaskan, saya tidak menyerang nama baik. Saya di sini saya hanya memperjuangkan hak ekonomi saya, hak royalti saya terhadap lagu yang saya berikan itu aja. Kalau memang saya pernah bilang asal atau apa, silakan cek, nggak pernah saya mengucapkan. Dan semua yang kita ucapkan, baik saya maupun tim kuasa hukum, sudah ada bukti yang benar, yang nyata. Jadi sama sekali tidak ada pencemaran nama. Terima kasih. Namanya apa, Bang? Mario.